Film ini diawali di sebuah lokasi distrik di negara Nepal, yang mana di tempat itu ada sekelompok pemberontak yang sedang menyandra seseorang. Sementara itu, scene beralih dengan memperlihatkan para pasukan elit sedang menyusul ke lokasi untuk membebaskan pria tersebut. Sadar bahwa di luar sedang terjadi pertempuran, mereka pun langsung menutup pintunya dan mengamankan sandera tersebut. Sedangkan di sisi lain, Jet Li kini mulai menghabisi para penjaga yang ada di dalam gedung. Sementara itu, saat si ketua akan membunuh sandranya, tiba-tiba dan faktanya mereka ini ditugaskan untuk menyelamatkan seorang sandera yang merupakan teman dekat Barney yang bernama Terence. Tak lupa di situ juga mereka menyelamatkan seorang miliarder vaksin Cina yang berhasil disandra oleh mereka. Ketika mereka akan pergi, di situ mereka dihadang oleh beberapa musuh yang tersisa, sehingga di sana kembali terjadi aksi baku tembak saat itu juga. Dan saat Barney terdesak, tiba-tiba beruntung dia berhasil diselamatkan oleh seorang sniper yang bernama Billy. Kemudian mereka semua menaiki sebuah kapal yang telah mereka sembunyikan di tempat tersebut. Di tengah perjalanan mereka tidak ada hentinya terus menembaki Jet Li dan beberapa temannya. Namun beruntung mereka berhasil diselamatkan oleh si Billy. Sementara itu, Barney sendiri sudah berada di dalam pesawat untuk menjemput timnya. Dan dengan persenjataan yang canggih, mereka pun akhirnya berhasil menghabisi musuh hingga bisa lolos dari sana. Singkat cerita, setelah misinya selesai, akhirnya mereka tiba di atas Cina dan mengantarkan sang miliarder. Beberapa hari kemudian, di situ Billy sedang berbicara dengan Barney mengenai kepergiannya setelah dia menyelesaikan misinya. If I had to do it all over again. Saat Barney kembali ke pesawat, ternyata di situ sudah ada si agent yang sedang menunggunya, di mana ia mengatakan bahwa Barney telah melanggar kesepakatan dengannya, yang mana dia menuduh kepada Barney bahwa dia telah mencuri 5 juta dolar darinya, dan untuk membuatnya impas, dia diperintahkan untuk melakukan sebuah pekerjaan agar hutangnya impas. Di situ juga dia menjelaskan bahwa ada pesawat Cina yang ditembak jatuh di pegunungan yang bernama Gazak, yang mana di dalam pesawat tersebut ada sebuah barang yang sangat berharga, dan barang itu juga disetting dengan teknologi tinggi dan kode aksesnya selalu berubah setiap menitnya. Selain itu, dia juga akan mengirim seorang ahli di bidang tersebut bernama Maggie, dan Barney harus menemuinya malam ini. Combat proficient. I don't need a big tag along.
Dan sedikit informasi bahwa si Billy ini merupakan mantan tentara selama 3 tahun dan berprofesi sebagai sniper handal pada kala itu. So we scattered. Some 4 of my squad are dead in the ditch, 2 in the... I can tell. I want to mix it up, you know, the action bit. And the rest bailed, but just 2 in the riverbed. I found out that they had shot someone, and here I am. Singkat cerita, setelah mereka tiba di situ, mereka pun kini menuju titik tempat jatuhnya pesawat. Untuk itu, Barney pun menugaskan Billy untuk memantau mereka di tepi gunung. Really? Di situ, mereka pun berhasil menemukan puing pesawat dan memasuki tempat tersebut. Ketika mereka sampai di situ, mereka sedikit kesusahan untuk membuka pintu tersimpannya alat yang mereka sedang cari. Selain itu, di sana juga ada pemicu ledakan yang menyala dan mereka hanya perlu beberapa detik untuk mematikannya. Dan ketika mereka akan pergi, tiba-tiba ada sekelompok pria bersenjata yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jen. Sedangkan Billy yang ditugaskan untuk mengawasi, kini sayangnya dia sudah tertangkap terlebih dahulu. Dan maksud tujuan mereka datang ke sini yaitu hanya ingin mengambil alat yang mereka dapatkan di pesawat. Dimana jika tidak diberikan, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuh Billy. When I fire his head. Numéro 3. Bring me that knife. You have a case that belongs to me. Do it, you piece of shit. Dan akhirnya Jason memberikan alat tersebut dengan cara yang dianggap mereka tidak sopan. Hand it to me nicely. And I respect that. Tak lama kemudian ada sebuah pesawat yang mendarat untuk menjemput mereka. Namun sialnya Barney sangat begitu kesal tatkala melihat Billy ditusuk hingga tak berdaya. Dan di detik ajalnya tiba, di situ Billy meminta kepadanya untuk memberikan sebuah surat untuk kekasihnya. Di tempat itu juga si Maggie menjelaskan tentang benda tersebut yang ternyata berisi cetak biru komputer sebuah tambang, yang mana pihak Rusia telah mencuri benda tersebut selama 5 tahun dan beberapa senjata setelah Perang Dingin. Sedangkan untuk tambang itu sendiri kini telah dilegalkan dan tidak ada yang mengetahui tentang lokasinya. Dan fungsi cetak biru tersebut ternyata menunjukkan tentang posisi plutoniumnya. The blueprint shows where the plutonium is. Let's take care of them. Track them, find them, kill them. Di dalam perjalanan, di situ si agent meminta kepada Barney agar kotak tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Barney juga mengatakan bahwa dia berjanji akan memberikan kepadanya setelah dia membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh Billy. Requesting a response immediately. So does payback. Di sisi lain, Jen dan juga Hector terlihat memperkerjakan warga desa dengan tidak baik. Bahkan mereka yang sudah lelah pun harus dibunuh karena mereka hanya ingin pekerjaan lebih cepat tanpa memikirkan keadaan pekerjanya. Dan dari cetak biru itu, Jen mendapatkan lokasi tempat plutonium itu disimpan, yang faktanya ada seseorang yang sudah siap untuk membayar barang tersebut dengan harga 4 miliar untuk 1 kilonya. Imagine if 6 pounds of pure plutonium is... The transmission stopped. They're underground. Putting it down right here. Sementara itu, scene beralih kepada Barney yang kini sudah menemukan di mana mereka berada. Kemudian mereka pun mulai memasuki sebuah bar untuk menanyakan tentang lokasi kepada orang yang ada di sana. Hey! I need you to hotwire that truck and go back to the plane and get the weapon. Easy. Put it together. It's a cross between you. Bridges out, signs missing. Setelah itu, mereka pun tiba di sebuah pangkalan militer Soviet untuk beristirahat sejenak. Probably used in the 80s. Cold War. We'll bed down here for the night. That's all I have to say. You know, Malam pun tiba, mereka semua menginap di sebuah gedung tua untuk beristirahat dan memikirkan rencana selanjutnya. Why are you so nervous around me? I know.
Keesokan harinya, salah satu tim Barney melihat ada sekelompok bersenjata yang mengepung mereka, sehingga di sana terjadilah aksi tembak-menembak di tempat itu juga. Take your ammo. They got a tank. Come on, come on, come on. What's happening? Dan ketika mereka terdesak, beruntung mereka dibantu oleh seorang pria yang bernama Booker. What just happened? Booker, Caesar, and Maggie. Hey, Booker, great to see you. So how'd you wind up in this? Setelah kejadian tersebut, kini mereka pun melanjutkan perjalanan dengan melewati sebuah desa. Namun saat mereka sampai, tiba-tiba mereka malah diserang oleh para warga di sana. Dan para warga itu mengira bahwa mereka adalah sekelompok teroris yang dipimpin oleh Jen. Hingga akhirnya mereka pun menceritakan tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh para warga di sana, di mana ia mengatakan bahwa Jen telah menjanjikan sebuah pekerjaan, namun naas mereka sampai saat ini belum pernah mendengar kabar dari keluarganya. Dan mereka akhirnya meyakini bahwa Jen telah menjadikan sebagai budak dengan memberi pekerjaan yang tidak manusiawi. Dengan itu mereka pun meminta bantuan kepada Barney, namun dia justru menolak lantaran mereka memiliki tujuan lain yang harus segera diselesaikan. Sorry. Let's go. Di sisi lain, Hector memberitahu kepada Jen bahwa mereka telah menemukan barang yang dicari. Sementara itu, beberapa anak buahnya kembali datang ke desa dengan tujuan untuk membawa seorang pria dan dijadikan sebagai budak mereka. Di tempat lain, mereka meminta kepada si pendeta untuk menunjukkan tempat lain tentang keberadaan warganya. Namun tiba-tiba Rest in pieces. di sisi lain, barang yang mereka cari kini langsung diambil dan diamankan. Di situ Jen meminta kepada Hector untuk menghabisi semua warga yang ada di sana untuk menghilangkan jejak tentang kejahatan mereka. I see about a dozen guards. Sementara itu, Barney yang sudah ada di sana pun terlebih dahulu memantau situasinya agar mereka dapat dengan mudah melancarkan serangan. Sehingga tanpa membuang waktu, dia pun langsung menyerang mereka di udara dan dilanjutkan dengan membawa pesawatnya ke dalam gua. Di sisi lain, ternyata Jen sudah memasangkan sebuah bom untuk meledakkan tempat tersebut, sehingga akhirnya mereka semua terjebak di tempat tersebut setelah ledakan itu. We're gonna be here a while. Di tempat itu juga Gunner mencoba meledakkan gua tersebut dengan sebuah bom yang dibuatnya. Got density of 1.852. Dan tak lama kemudian datanglah mobil penghancur untuk menyelamatkan mereka semua. How you doing, Trench? Setelah mereka keluar, para warga di sana sangat merasa senang karena mereka bisa kembali bertemu dengan keluarganya masing-masing. Selain itu, si Agent juga datang ke sana dan memberikan sebuah pesawat untuk mengejar Jen. Sementara itu, Jen sendiri terlihat sedang mengawal konvoi barang tersebut. Namun tanpa mereka sadari, di sana sudah ada anak buah Barney yang sudah siap untuk berperang. We need to buy some time. Who is next? Di situ Barney langsung mengejar Jen yang akan kabur, sedangkan Jason dia harus menghabisi Boyka hingga akhirnya dia mampu menghabisinya saat itu juga.
Di sisi lain terjadi final battle antara Rambo dan juga Venom. Namun jelas-jelas karena si Rambo merupakan sutradara dari film ini, tentunya dia mampu menghabisinya saat itu juga. Like a sheep. Nice knife. Man. Tastes good. Get up, Solomon. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkannya, si agent pun memberikan sebuah pesawat untuk mereka pulang. Good. Wow, but that could be bad luck for you, Anakin. Oh, I almost forgot. Beberapa hari kemudian, Barney mengirimkan sejumlah uang dan sebuah surat untuk pacarnya si Billy. Billy! To Billy!